memahami benar NU ini tidak sesat seperti yang disebut-sebutkan. Yang pertama itu dari segi rukun iman dan rukun Islam, antara NU dan Wahabi itu sama gitu. Nah, kira-kira kita lebih ke isi sekarang ya. Mas Iqbal sudah membaca buku ini dan saya lihat beberapa bulan yang lalu atau tahun kemarin ya itu mendiskusikan buku ini secara khusus ya di Darussunnah. Itu bisa cerita ya. Kira-kira struktur penulisannya itu terdiri dari apa aja yang bukunya nggak tebal ya, lagi-lagi nggak tebal tipis, tapi sebagai gagasan itu perlu kita suarakan. Itu struktur penulisannya gimana itu menurut Mas Iqbal? Yang pertama saya puji dulu bagaimana cara beliau menyajikan suatu permasalahan yang berat, apalagi yang memang ini sensitif ya, dalam buku yang sangat tipis, agar masyarakat itu tidak terlalu lama-lama dalam memahami titik temu Wahabi NU ini. Jadi langsung ke poinnya gitu. Buku ini 100 halaman dengan ukuran yang kecil, tapi isinya sangat padat gitu, sangat padat. Kemudian beliau ini tidak, yang saya lihat, beliau ini tidak bertele-tele gitu, membahas sejarah NU atau Wahabi itu sendiri, tetapi langsung pada ajarannya gitu. Jadi di bab pertama ini memang beliau menjelaskan apa itu NU, apa itu Wahabi, kemudian langsung ke permasalahan inti. Karena beliau itu tahu NU dan Wahabi itu memang banyak sekali perbedaan, makanya langsung menyajikan faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan itu terjadi. Jadi langsung ke akar masalahnya dulu. Faktor apa aja itu kalau menurut buku ini? Kalau menurut Pak Yai ini ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Yang faktor internal itu yang tadi mengenai kurangnya masyarakat itu bertabayun gitu atas informasi yang terjadi antara NU dan Wahabi, sehingga saling NU takut amaliyahnya dibid'ahkan, kemudian Wahabi takut juga disebut orang-orang yang mengkafirkan gitu. Dan Pak Yai di sini mencontohkan adanya hubungan harmonis antara pengurus PBNU yang pada waktu itu ada Gus Dur, Kiai Haji Sahal Mahfud, yang langsung menemui Syekh Ibnu Baz gitu di Saudi Arabia, dan di situ terjadi dialog yang kedua kubu ya, kedua organisasi yang diwakili oleh tokoh-tokoh pentingnya ini saling bertabayun gitu. Sehingga di situ ada permasalahan seperti yang ditanyakan oleh Syekh Ibnu Baz, apakah benar NU itu penyembah kuburan gitu. Baru dijawab oleh para tokoh NU ini sebagai bahwasanya kami tidak menyembah kuburan, tetapi hanya menziarahi kuburan yang dianjurkan oleh Nabi gitu. Jadi perlu adanya tabayun gitu. Nah, dari sini kalau mendengar jawaban itu apa respon Syekh bin Baz? Nah, di situ yang saya tangkap dari buku ini ya, Syekh bin Baz itu memahami benar NU ini tidak sesat seperti yang disebut-sebutkan, hanya amaliyahnya saja yang memang berbeda, kemudian tetapi tidak melewati batas-batas yang diperbolehkan syariat gitu. Tradisi ya berbeda, tradisi amaliyah berislam ya. Tadi kan kasusnya itu menarik itu Mas Iqbal, bahwa sekali Syekh bin Baz itu juga tanda petik sedikit informasi ya, bahwa NU yang ada di Indonesia itu dipahami beliau sebagai penyembah kuburan. Terbukti itu ditanyakan ketika Yai Sahal Mahfud Allah yarham, Gus Dur Allah yarham, Gus Dur juga gurunya Pak Yai ya kan. Itu muncul sebagai pertanyaan kan. Ya tentunya kalau kita sebagai pembaca itu membaca realita ini, kita misalnya pakai hermeneutik bahwa fenomena itu juga termasuk tag ya, bahwa tag yang kita hadapi ini dialog antara Syekh bin Baz, Yai Sahal, Gus Dur dan tim, itu ada beberapa tokoh kan itu kan awalnya memang ada semacam misinformasi ya, terbukti Syekh bin Baz menanyakan hal itu, tapi ketika dijelaskan oleh Yai Sahal, Gus Dur dan timnya ternyata tidak seperti itu. Akhirnya kan ada semacam pemahaman yang sama, bahwa ziarah itu memang hakikatnya diajarkan oleh Rasulullah, hadisnya sahih. Syekh bin Baz tentunya juga tahu itu ya, cuma karena mungkin informasi yang sampai ke beliau dan mungkin juga menjadi harus kita akui ya, bahwa di Indonesia itu ada semacam Islam kejawen atau Islam klenik ya, yang itu juga kita nggak menutup mata, dan itu harus kita hadapi bersama, bahwa kita ziarah itu untuk mendoakan ahli kubur, kemudian memintakan ampunan, kemudian kita ingat mati. Itu kan ajaran dari ziarah itu, sisi sunnahnya kan di sisi itu ya. Tapi di Indonesia memang butuh waktu ya, sehingga sebagian masyarakat kita yang masih awam dari sisi tauhid memang nggak menutup mata kita ada fenomena itu, bahwa
kemudian meminta kepada orang yang diziarahi. Nah, sehingga kalau kita ziarah di makam-makam wali beberapa minggu yang lalu itu saya ziarah di Sunan Bungkul Surabaya, kemudian Sunan Ampel Surabaya juga, itu kan khususnya di makamnya Sunan Bungkul itu kan ditulis besar gitu di tembok makam bahwa niat ziarah ini adalah tidak untuk meminta kepada ahli kubur, tapi tetap minta kepada Allah, takarub ilallah, mengingat mati, mendoakan ahli kubur. Itu yang ditulis. Kami kira itu bagian ya, bagian untuk mengatasi sebagian saudara-saudara kita yang memang masih salah paham terkait dengan hakikat ziarah. Dan saya pernah ngobrol itu dengan, ini agak melebar dikit ya, ngobrol dengan penjaga makamnya ya, bahwa makam Sunan Bungkul itu ada 2 lokasi sebenarnya. Nah, yang dibuka untuk umum itu 1 lokasi. Nah, ada lokasi sampingnya itu yang ditutup, memang hanya hari Jumat aja dibuka, karena memang di lokasi itu sering digunakan untuk tadi ya, meminta ini dan itu, sehingga membakar kemenyan macam-macam itu di situ, sehingga ditutup. Karena ya kita sepakat kalau meminta jin ataupun meminta kekuatan gaib dan sebagainya itu kesirikan ya. Tapi itu pelan-pelan kita atasi. Orang NU pun juga sadar bahwa itu tidak tepat, sehingga perlu diatasi ya, perlu diatasi. Tapi tidak menghilangkan tradisi baik berupa ziarah ke makam para wali. Nah, dari contoh tadi antara dialog Syekh bin Baz kemudian Yai Sahal, itu bukti konkret ya bagi kita ya, yang itu ditampilkan Yai Mustafa Yaqub bahwa kadang masih miskomunikasi, misinformasi, sehingga salah paham. Oke. Itu bagian penting dari buku ini. Kira-kira apa lagi setelah itu, Mas? Kemudian yang faktor internal yang kedua itu menurut Pak Yai itu banyak khususnya para pemuka agama di dua kubu itu yang salah vonis, kemudian salah analogi, sehingga ke masyarakat pun ya salah pemahaman gitu. Selain informasi berupa tulisan yang kurang, ya tadi ketika dalam ceramah-ceramah itu banyak yang salah vonis, kemudian salah analogi, sehingga adanya kerenggangan di masyarakatnya itu tadi gitu, karena adanya vonis-vonis yang salah dari para pemuka agama yang menjelaskan lewat ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Oke, itu dijelaskan oleh beliau ya. Jadi sekali di awal tadi bahwa elit agamawan, kemudian tokoh agamawan itu perlu hati-hati juga, perlu hati-hati dan jangan terpancing konflik yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat jadi bingung ya. Meskipun penjelasan di muka publik itu penting ya, antara perbedaannya NU apa, Wahabi apa itu penting, tapi tentunya yang disampaikan Yai Mustafa Yaqub itu dibingkai ya dalam konteks persaudaraan, bukan dibingkai untuk bermusuhan. Baik yang kubu Wahabi ketika menyerang tradisi-tradisi NU itu kan kerangkanya adalah menyudutkan gitu. Sebaliknya mungkin yang sebagian agamawan yang ada di NU itu ingin merespon, dan kadang juga responnya balik menyudutkan lagi. Nah, ini sudut menyudutkan itu sesuatu yang tidak baik untuk dilanjutkan kan. Ya, jadi kita tetap sama mengulas perbedaan antara NU, Wahabi punya cara pemahaman seperti ini, beda dengan NU juga begitu, punya perbedaan seperti ini, kemudian tidak sama dengan Wahabi. Itu perlu di masyarakat perlu tahu ya, tapi cara penyampaiannya nggak perlu kerangkanya adalah konflik ataupun menuju pada perbedaan yang berujung pada permusuhan ya. Itu kami kira kita bisa melakukan itu. Bagaimana kita di kampus kan memang diajari untuk berpikir bagaimana kita objektif ya, mana yang sama, mana yang beda. Sesuatu yang beda tidak serta-merta harus berujung pada permusuhan, bukan. Oke, itu struktur bukunya Mas Iqbal ya. Ada lanjut lagi yang kemudian faktor eksternal itu kata Pak Yai itu kan ada peran Zionis gitu. Peran Zionis Yahudi yang memang tidak ingin umat Islam bersatu. Konteksnya tidak hanya NU dan Wahabi, tapi seluruh umat Islam oleh mereka dipecah belah. Tetapi memang khususnya yang ada di Indonesia, beliau menyadari adanya pengaruh-pengaruh Zionis itu yang memang ingin mengadukan antara NU sebagai mayoritas di Indonesia dengan Wahabi yang memang punya otoritas keagamaan di Arab Saudi. Oke. Ini faktor eksternal ya, yang harus kita sadari ya, bahwa ketika NU dan Wahabi itu nggak akur atau nggak rukun, itu yang bertepuk tangan kan juga orang-orang di luar Islam yang tidak suka dengan Islam, bukan? Itu yang ingin disampaikan Pak Yai, dan itu menjadi salah satu faktor yang kita orang NU ya, tadi Mas Iqbal juga mengaku NU, dan juga mungkin saudara-saudara kita yang Wahabi itu juga harus sadar ya, bahwa ketika kita diadu dan dikompor-komporin itu terus
apa ya, berkonflik, bertikai, itu yang suka sebenarnya orang-orang yang nggak suka kepada kita ya ya. Oke, itu Mas Iqbal ya. Mungkin yang bagian terakhir ini Mas Iqbal terkait dengan titik temu ya. Kira-kira itu apa aja sih yang disampaikan oleh seorang Yali Mustafa Yaakub dalam buku beliau yang tipis ini? Titik temunya NU sama Wahabi itu sisi apa aja, itu bisa diceritakan? Di buku ini disebutkan ada sekitar 31 titik. Cuman mungkin yang saya tangkap itu ada beberapa poin. Yang pertama dalam segi akidah gitu. Jadi dalam yang pertama itu dari segi rukun iman dan rukun Islam antara NU dan Wahabi itu sama gitu. Berbeda seperti Syiah dan lain sebagainya. Itu rukun iman dan rukun Islam kita sama gitu. Kemudian selanjutnya dari segi ini dalam amaliyah hadis ahad itu dua-duanya saling menerima. Kemudian dalam amaliyah seperti sholat dan lain sebagainya itu secara umum sama, cuman mungkin dalam kerangka dalil yang berbeda, cuman beda. Kemudian saya juga melihat di sini Pak Yai menyebutkan kedua NU dan juga Wahabi itu sama-sama bermadhab loh gitu. Sama-sama bermadhab, di mana NU itu kebanyakan Syafi'i, kemudian di Wahabi itu kebanyakan Imam Hambali. Kemudian saya melihat juga dari segi politik. Dari segi politik NU itu sama-sama, NU dan Wahabi itu sama-sama mewajibkan taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Yang memang banyak sekali sekarang aliran-aliran yang memang bugot gitu kepada para pemimpin. Dan di sini Pak Yai ingin menunjukkan NU dan Wahabi itu sama-sama taat pada pemimpin. Jadi empat hal itu ya yang ada titik temu, meskipun tadi detailnya ada 31 ya, tapi ada 4 hal yang itu menarik. Oke, tadi yang isu agak sensitif memang masalah akidah ya. Tapi bisa kita kaitkan dengan bermadzhab tadi. Jadi kalau kita lihat itu tadi penjelasan Mas Iqbal kan, NU sama Wahabi itu dalam segi fikihnya ya itu sama-sama bermadzhab. Itu sepakat ya, sama-sama bermadzhab, penting bermadzhab. Cuma mazhabnya apa itu berbeda ya kan. Mayoritas NU meskipun secara konun itu mengakui 4 mazhab ya, tapi dalam prakteknya lebih banyak bermadzhab Syafi'iyah. Kemudian kalau yang di Wahabi itu lebih ke Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun sebenarnya ini guru murid ya kan, kalau kita lacak genealogi sebenarnya satu guru murid gitu. Nah, itu satu hal ya, bahwa satu sisi memang sama ya, satu sisi sama, yaitu sama-sama menerima mazhab meskipun prakteknya nanti teknisnya bermadzhab ini berbeda gitu. Nah, dalam segi akidah mungkin begitu juga Mas Iqbal ya. Akidahnya terkait dengan rukun iman, rukun Islam itu mungkin sama ya. Tapi itu samanya yang ditujukan Pak Yai. Meskipun kita juga nggak menutup mata bahwa dalam tataran beberapa penjelasan lebih detail terkait yang sering dimuncul di masyarakat kan terkait dengan tauhid rububiyah, itu kan itu yang berbeda ya. Tapi kalau saya pahami sebenarnya ya itu perbedaan diksi aja sebenarnya, tapi esensinya nggak jauh berbeda, dan itu wajar kan dalam fikih ya, dalam masalah-masalah furu ada, kemudian di ilmu kalam itu ada hal-hal yang mendasar, yang usuli, yang doruri, itu semuanya sepakat meskipun nanti dalam teknisnya itu berbeda. Ini kalau dalam konteks NU sendiri itu kan dalam tauhid kan mazhabnya itu Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Nah, kalau kita lihat kasus ini, dua-duanya ini kan banyak kesamaan, tapi juga ingat loh ya, ada perbedaan juga gitu, ada perbedaan juga. Nah, tapi secara usuli itu banyak yang sama. Nah, NU Wahabi juga punya potensi itu bukan ya, di dalam beberapa hal sama gitu, meskipun dalam tekniknya berbeda. Oke, makasih Mas Iqbal atas diskusinya terkait bukunya Pak Yai Mustafa Yaakub ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa disaksikan pemirsa, disaksikan oleh masyarakat, oleh publik ya, untuk memberi tawaran sama alternatif gagasan ya, bahwa narasi NU Wahabi itu juga ada titik temunya ya, meskipun titik bedanya tetap kita akui ada titik bedanya, tapi ingat jangan melupakan titik temunya, dan mudah-mudahan titik beda yang ada itu bisa kita kelola dalam konteks untuk saling mengenal ya, saling mengenal, saling menghargai, meskipun berbeda tapi saling menghargai. Nah, harapannya antara NU Wahabi itu kedepannya ya bisa berjalan beriringan tanpa harus menyatukan, melebur tanpa itu, tapi bisa sinergi dan bisa menjadi kekuatan yang yang menentukan bagaimana wajah Islam kedepannya. NU di Indonesia itu sudah menjadi kekuatan juga, ekonominya bagus, ekonominya stabil, politiknya juga stabil. Arab Saudi juga demikian. Itu kalau nanti menjadi kerjasama yang baik, itu kami kira
wajah Islam akan jadi lebih baik ya. Mungkin itu untuk ngobrol-ngobrol santai kita pada siang hari ini. Terima kasih Mas Iqbal sudah hadir di podcast Darussunnah siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan mengkaji beberapa karya-karya Ali Mustafa Yaakob yang lain ya, sehingga pemikiran beliau itu selain bisa kita baca di buku juga bisa kita nikmati podcastnya, sehingga teman-teman pemirsa yang belum sempat ya memahami dan juga memetakan pemikiran Ali Mustafa Yaakob nanti akan kita saksikan format podcastnya seperti ini. Sekali lagi terima kasih Mas Iqbal, ini tamu perdana di podcast bukunya Pak Yai Ali Mustafa Yaakob. Mudah-mudahan menjadi salah satu ladang keberkahan untuk kita. Terima kasih Mas Iqbal, selamat siang, selamat beraktivitas kembali.